Selamat datang di Kudu Channel. Ya, saya sudah ada satu produk lagi. Kali ini dari QKZ Z. Ya, sama aja. Dan sekarang kita kembali ke QKZ AK6 tapi yang Max. Nah, ini sudah ada produk dari saya belinya di Shopee. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya, teman-teman ya. Baik. Earphone ini harganya nggak mahal-mahal banget, masih ramah banget di kantong dan semoga ramah juga di telinga. Oke, produknya adalah QKZ AK6 Max with mic in-ear earphone hi-fi heavy bass high res. Sudah high res, heavy bass, hi-fi. Waduh. Tanpa lama-lama kita langsung bongkar saja teman-teman ya. Jangan lupa benda tajam pakainya hati-hati. Oke. Nah, ini dia QKZ. Ya, berhubung ini yang Max ya. Jadi mungkin lebih eksklusif tampilannya. Saya pesennya yang warna apa ya, lupa. Yang clear. Nah, warnanya clear. Artinya nanti kita bisa lihat jeroannya. Jadi disediakan ada berbagai macam warna. Ada merah, ungu, cahyan, black, dan clear. Nah, di sini sudah ada logonya Hi-Res Audio. Kemudian sudah ada transparent ya. Colorful, indigo, black, red. Nah, transparent. Kemudian yang mikrofon, jadi disediakan juga yang tidak ada mikrofonnya. Di bagian belakang sudah disediakan spesifikasi yaitu plug type-nya 3,5 mm, pin type-nya 2 pin, maksudnya colokan dari kabel ke drivernya nih ya pin. Kemudian line length, ini kabelnya 125 dengan plus minusnya 5 cm. Artinya kurang lebih 130 cm. Sedikit lebih panjang dari yang normal, biasanya kan 120. Frekuensi range-nya 20 sampai 20 kHz. High res, tapi frekuensinya ini ya, standar. Oke, kemudian impedance 22 ohm. Lumayan, punya kedetailan. Semoga punya kedetailan yang lebih oke. Dengan sensitivitas 106 desibel, artinya loudness-nya lumayan juga. Oke, mari kita bongkar saja. Oh ya, sebelum dibuka, ini QKZ ini produk Cina ya. Jadi di sini kalau ada tulisan Cina, banyak banget tulisan Cinanya. Ini tulisan Cina, di spesifikasi banyak ada tulisan Cina, made in China, sampai 2 tulisannya made in China. Kemudian DSD Hi-Fi Dynamic. Oke, ini kita prosotkan. Ya, packingnya seperti earphone yang kaset yang eksklusif gitu ya. Mungkin karena Max serinya. Di sini kita nggak dapat box hitam wadah untuk kemana-mananya itu, cuma dapat begini doang. Thank you, the future audio QKZ. Oke, gini saja. Mari kita telanjangi. Oke, untuk drivernya belakangan ya teman-teman ya. Kita bagian ininya dulu. Di sini ada ear tips silikonnya, kemudian apa ini? Ear tips juga, dan ini kabel. Oke, di sini yang bikin saya penasaran, ear tipsnya sampai 2 teman-teman. Oke, mari kita buka. Maksudnya sampai dua kantong gitu, biasanya kan 1 aja. Jadi mungkin ya, ini asumsi saya. Jadi ketika kita beli yang clear, kita dapat warnanya yang putih juga. Mungkin kalau teman-teman beli yang merah, dapatnya warna merah gitu kali ya. Kalau beli hitam cuma dapat hitam doang gitu.
Siapa tahu. Tapi kalau teman-teman beli yang transparan seperti saya, dapatnya seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan gayanya teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya adalah kabelnya. Ini yang tadi panjangnya sedikit lebih panjang. Oh, yang ini bukan lem begini. Kita dikasih seal. Nah, ziplock. Wow. Kabelnya hitam dan shiny. Mikrofon jelas biasanya ada di kanan. Nanti kita buktikan. Oke. Ini dia. Dan plug type-nya lurus. Ya. Seandainya nih L buat saya sempurna. Tapi berhubung lurus ya sudahlah. Oke, dan di sini untuk bagian jacknya ada motifnya teman-teman, seperti coretan gitu. Nah, kelihatan ya, jadi ada bevelnya ke dalam gitu. Dan golden plated TRRS stereo langsung. Oke, di sini bahannya plastik dan cukup kuat. Langsung ke ini, kabelnya istimewa sekali ya warnanya. Kita nggak bisa lihat bagian dalamnya, dia pakai tembaga atau pakai silver atau pakai emas karena dia gelap. Jadi kita nanti cuma bisa buktikan dari kualitas suaranya aja. Oke, keren ya teman-teman. Selanjutnya ada di sini, semuanya serba bulat ya. Ini namanya splitter. Splitternya bulat gini aja. Dan ini hanya bongkaran dari ini teman. Jadi kalau ini teman-teman pelintir arah sebaliknya, ini sama dengan ini, gitu ya. Kemudian di sini ada mikrofon, desain standarnya KKZ. Dan di sini adalah ear hook. Yap, sama saja. Lenturnya saya rasa dari kelenturan nyaman di telinga dan bahannya juga empuk. Nggak akan sakit di telinga yang seperti ini. Ya, selanjutnya ini hidangan utamanya adalah drivernya. Nah, kita buka saja. Oh, di sini sudah ada ya, putih. Jadi yang putih kita dapat ekstra. Loh, mana satunya? Oh, sembunyi. Oke, di sini sudah otomatis terpasangnya adalah medium, teman-teman. Ya, medium. Bagian M-nya. Nah, drivernya dynamic. Diameternya kalau di sini kurang lebih ya, soalnya nggak ditertulis di sini diameternya berapa. Kalau saya kira-kira ini sekitar 8 sampai 10. Tapi nggak nyampe 10 lah. Sekitar 8. Oke, kemudian kita lihat nozzle-nya. Alot. Wow, emas. Dan ini sayang sekali plastik juga, teman-teman. Saya pikir metal. Metal eksklusif banget. Dan di sini nozzle-nya plastik dengan ada saringannya. Oke. Dan tanpa disangka-sangka ya, teman-teman ya. Enteng banget. Gila ini. Nggak seperti KKZ yang lain. Ada KKZ AK6 yang biasa, yang AK6 doang, itu sedikit lebih berat dari ini. Ini enteng banget, teman. Bahkan saya pikir ini yang paling enteng di antara desain-desain seperti ini yang lain. Oke, di sini sudah ada logonya KKZ, kita bisa lihat bagian dalamnya. Kemudian tinggal colok-colok saja begini. Jebret. Oke, kalau posisinya begini artinya dia sebentar. Oh, mikrofon ada di kabel yang kiri, teman-teman ya. Kayaknya saya nggak kebalik. Yap, mikrofon ada di yang kiri. Jadi bagian ininya yang menonjol ini ke bawah ya, teman-teman ya. Karena di sini nggak ada tulisan left right-nya. Jadi cuma dilihat dari bentuknya saja kita bisa tahu. Pokoknya yang ke bawah ini ke yang ininya, ini ke arah bawah. Jadi begini. Oke, ini presentasi dari build quality-nya. Jadi produksinya seperti apa ini?
Professional hi-fi. Oh, oke. Sudah dilabeli profesional. Kita lihat seberapa profesionalkah suara dari GKZ AK6 Max ini, teman-teman. Tetap stay tune. Saya tes dulu ya, teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya review, maksudnya sudah saya tes GKZ AK6 Max. Nah, jadi pada penggunaan pertama yang dirasakan adalah earphone ini sekalipun terlihat gendut pada housing drivernya, dia sangat ringan ya teman-teman. Buat saya ini lebih ringan dibanding GKZ yang serupa, misalnya kayak AK6 yang biasa, AK6 Pro, kemudian AK9 gitu. Pokoknya yang bentuknya kayak gini gitu ya. Dia baru ini yang paling ringan yang saya rasakan. Kemudian dia untuk noise isolationnya, karena dia pakai silikon yang empuk, sehingga sangat rapat menutup suara dari luar. Jadi kita hampir tidak mendengar suara dari luar ketika kita sedang play sesuatu, misalnya main game, musik, nonton film, dan lain-lain ya. Jadi dia isolasinya sangat baik. Nah, kalau misalnya kita sedang standby, nggak ada suara apa-apa, lebih terdengar lah gitu. Nah, itu dari penggunaan, dari rasanya dipakai. Kemudian untuk suaranya, volume yang nyaman untuk saya, yang saya pakai itu ada di 60-70. Di atas itu enak juga, cuman warning, keras banget teman-teman. Di bawah itu juga nyaman, tetap terdengar dan semua kedetailannya bisa diterjemahkan dengan baik. Cuman kalau saya pribadi nyamannya ada di 60-70 itu. Nah, itu dari volume nyamannya. Kemudian kualitas suaranya. Yang pertama dari musik akustik dulu. I Will Always Love You covernya Boys Avenue. Rasanya suaranya ini gendut banget. Rasanya sangat tebel suaranya ya. Jadi bukan rasa dia dipakainya di telinga tebel gitu, enggak. Tapi suaranya rasanya tebel. Agak menggaung seperti kalau kita lagi ngomong di aula yang kosong, ruangan besar yang kosong gitu, suaranya menggaung ya. Kemudian tingkat kedetailannya oke. Buat saya cukup baik eksekusinya. Picking gitar ketika melodi juga cukup jernih, dan karakter vokalnya Mas Alejandro juga sangat kental di sini. Kerasa banget itu, wah ini suaranya Mas Alejandro gitu. Dan buat saya itu minusnya ketika mendengarkan akustik ya. Ini ya di kegendutan itu, rasanya itu saya pengen ngecilin gain bassnya gitu. Ini kalau bisa pakai equalizer gitu. Misalnya teman-teman pakai sound card yang bisa atur volume atau atur gain treble bass mid dan bahkan lebih kompleks lagi, itu bisa dikendalikan. Tapi ketika cuman colok ke tablet, ke smartphone gitu, buat saya minusnya itu kegendutan suaranya, kegendutan bassnya juga gitu. Nah, itu dari akustik. Selanjutnya untuk dengerin pop, yaitu Maroon 5 yang Lost. Dan ini tendangan bassnya itu cukup terasa teman-teman. Masih agak kerasa gendut ya bassnya. Cuma vokalnya Mas Adam itu pas gitu. Jadi midnya itu nggak ikutan gendut. Jadi bassnya memang rasanya tebel, bold gitu ya. Cuman ketika vokalnya Mas Adam itu kan cenderung ke melengking gitu ya, sehingga agak-agak mid ke treble gitu. Jadi vokal dia cukup enak di sini. Nah, kemudian kedetailannya cukup baik, tidak ada yang ketutup, tidak ada yang kececer gitu. Kemudian treble-nya di sini agak tenggelam karena gaung dari bassnya tadi, meskipun detailnya nggak hilang. Meski begitu, ya saya masih asik lah dengerin lagu Maroon 5 ini. Selanjutnya adalah dangdut, yaitu saya pakai lagunya Ridho Roma yang Kerinduan. Bulet suaranya, terasa banget teman-teman.
Jadi sudah pasti telinga kita tuh nggak akan perih dengarnya ya. Jadi nggak usah khawatir sama cempreng, suara pecah gitu, karena dia sangat bulat. Yang paling menonjol di lagu ini adalah vokalnya Rido. Suaranya menonjol gitu maksudnya ya. Kemudian disusul sama kick bass. Suara yang lain termasuk gitar dan lain-lain, bahkan snare, kemudian ada cymbal, keyboard gitu ya. Pokoknya semuanya itu ada di belakangnya bass, di belakang kick bass sama vokal. Masih detail dan jadi kayak dengerin lagu dengan tipe yang ngebass gitu teman-teman. Dangdut yang ngebass. Nah, mungkin ada yang suka dengan tipe suara seperti ini, bisa dipakai ini. KZ AK6 Max. Nah, di sini ya karakter vokalnya Mas Rido itu buat saya jadi makin asik loh. Enak banget suaranya di sini. Pas gitu. Nah, itu dari dangdut. Selanjutnya ajeb-ajeb EDM, The Evener Fade Out Lines. Dan langsung saja sambutan yang hangat dari bassnya teman-teman. Nah, kalau untuk kekuatan bass seperti ini, bass yang besar dan gendut seperti ini, cocok banget di lagu ini. Kali ini bass dan vokalnya mirip, maksudnya powernya ya, agak seimbang gitu. Agak depan belakang tapi agak seimbang juga. Kemudian di belakangnya itu ada treble-nya. Nah, buat saya asik banget dengernya. Penggila bass saya yakin sangat puas pakai KZ AK6 Max ini. Kedetailannya juga nggak hilang sekalipun dengan bass yang super. Selanjutnya Calvin Harris yang roller coaster. Ampun DJ. Buat saya satu kata aja deh ya. Sempurna. Itu aja. Selanjutnya untuk rock yang pertama Dream Theater Another Day. Yang slow dulu ya teman-teman. Kesannya adalah jernih, bersih. Detailnya cukup baik. Melodi keyboardnya Om Yung itu terasa banget. Agak kurang imbang pada bagian drumnya. Karena selain kick bass, yang lain itu agak pelan, tapi masih detail. Jadi snare, tom, cymbal itu kalah sama kick bassnya. Di belakang kick bassnya, tapi masih detailnya. Dan masih asik kok dengernya, jangan khawatir. Aura lagunya juga masih sangat terasa. Kemudian ketika Om Petrucci lagi solo, itu wah bassnya ini seakan rasanya ditekan untuk menonjolkan melodi gitarnya. Jadi di sini keadaan balancingnya antara high, mid, low di sini agak dinamis. Kadang-kadang rasanya kayak dimainin. Oh sekarang yang kenceng bassnya, oh sekarang yang kenceng midnya, oh sekarang yang kenceng treble-nya, gitu. Lebih dinamis. Nah seperti itu teman-teman. Lebih kenceng lagi Avenged Sevenfold The Stage. Wah ini teman-teman, jadi garang banget lagunya. Melodinya Kak Sinister itu detail banget. Dan double pedalnya, ampun gitu. Bikin ngiler teman-teman dengarnya. Karena memang kick bass di sini di hampir semua lagu sangat menonjol. Kalau yang pakai drum ya. Kemudian di sini bassnya itu agak ditekan, ya, meski sedikit-sedikit. Jadi masih powerful, cuman nggak terlalu lepas kayak sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi sedikit-sedikit ditekan. Feel-nya dari old school rock-nya Avenged Sevenfold itu sangat kental jadinya. Nah, saya suka tipe suara KZ AK6 Max ini untuk mendengarkan The Stage atau lagu-lagunya Avenged Sevenfold yang lain. Selanjutnya adalah yang ngebass rock-nya Muse Hysteria. Nah, ini lagu rasanya gitar bass itu sangat dominan. Sangat-sangat dominan. Yang lain jadi tenggelam. Nah, di intro itu kan bass, itu sangat keren. Dong 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 dong. Begitu drumnya masuk, jadi loh, kok begini, gitu. Jadi harmoninya buat saya untuk dengerin Muse ini kurang dapet. Ya kurang cocok lah untuk Muse. Oke, selanjutnya yang paling kenceng rocknya yaitu Lamb of God yang ya masih gendut. Jadi ini adalah metal underground yang gendut. Ya KZ AK6 Max ini rapi,
eksekusinya cukup rapi buat saya teman-teman. Tapi di lagu ini rasanya agak kurang pas kalau terlalu gendut gitu kan. Karena yang namanya metal itu biasanya gitu kan, main gitar, distorsi gitu kan. Kalau terlalu gendut jadi nggak asik gitu kan. Nah, kemudian vokal scream itu ketimpa sama bass waktu screamnya. Tapi ketika growl, beda ya scream sama growl, itu oke punya, kerasa banget growlnya. Jadi seremnya itu dapet. Nah, untuk high-nya ini agak kurang di sini. Jadi terdengar lebih ke mid ke bawah aja dominannya gitu teman-teman. Itu yang berisik-berisik. Selanjutnya kita langsung ke yang slow, Beethoven 9 Riccardo Muti Orkestra ya. Nah, di sini saya merasa agak pesimis. Nah, bener aja. Ternyata kontrabasnya itu yang harusnya jadi suara background atau suara pendukung di belakang itu jadi di depan banget gitu kan. Kemudian violin dan violanya malah mundur suaranya. Dan ketika timpani masuk, dang, waduh itu rusak. Rusak wes. Terlalu menggaung dan besar. Ya buat saya malah nggak cocok sama sekali ini KKZ AK6 Max ini buat orkestra. Nah, selanjutnya untuk nonton film. Walah teman-teman ya, suaranya keren sih, keren. Cuma telinga itu rasanya itu kita ditempelkan di subwoofernya, bukan deket ke subwoofer lagi tapi ditempelkan di sana. Dialognya itu lumayan ya, cuman ya tadi suaranya itu semua suara jadi bayangkan aja teman-teman, sebuah speaker isinya subwoofer doang, nggak ada tweeter, nggak ada yang lain-lain gitu. Nah semuanya keluar dari situ. Nah rasanya ketika pakai ini untuk nonton film ya begitu. Selanjutnya untuk main game. Nah ini buat saya stepnya sangat baik. Surroundnya itu jauh dekatnya itu bagus. Cuman hati-hati ya teman-teman. Kalau teman-teman main yang tembak-tembakan, yang bom-boman, itu istilahnya yang perang modern ya. Itu contohnya PUBG. Suara ledakan itu bikin jantungnya rontok teman-teman. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada granat, flashbang itu meledak di samping kita, lagi di karakter game kita itu kaget. Nah itu. Nah yang terakhir adalah untuk bertelepon. Suara lawan bicara juga jadi lebih gendut di sini teman-teman. Jadi rasanya mirip kayak jadi kayak nonton film itu masih terdengar baik. Cuman ya lebih gendut aja suaranya. Nah kalau untuk kualitas mikrofonnya bagaimana? Ini dia. Testing. Ini suara dari KKZ AK6 Max. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, itu tadi. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya, suara dari mikrofonnya seperti apa. Nah, jadi itu hasil pengetesan saya terhadap KKZ AK6 Max ini ya teman-teman. Kali aja teman-teman ada yang pernah pakai produk serupa dan punya pengalaman yang berbeda, silahkan share saja di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman supaya apa yang kita ketahui dari produk ini semakin banyak dan semakin bisa digunakan untuk menimbang-nimbang. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Goodwit Channel.